Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan mengangkat beberapa pembahasan berita olahraga untuk hari ini. Dan semua yang saya sampaikan adalah bersifat hiburan semata tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah ini yang dilakukan Bellingham di pusat latihan Real Madrid demi mempercepat comeback ya. Pembahasan yang menarik yang akan kita bahas untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Jika pembahasan ini menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga tentunya bahwa Real Madrid membuka musim baru dengan semangat segar dari pelatih anyar Xabi Alonso. Namun mereka juga harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit dengan absennya Jude Bellingham. Yaitu gelandang Inggris itu menjalani operasi otot yang membuatnya diprediksi baru bisa kembali merumput pada Oktober dan bahkan November nantinya. Meskipun begitu, dan ini tidak mau sekedar menunggu, dan Bellingham memilih untuk bekerja keras di pusat latihan Valdebebas tentunya demi mempercepat comeback tersebut, dan tekadnya yang besar kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan Madrista teman-teman. Dan disiplin ya seperti jam tangan Swiss juga. Dan menurut laporan berita olahraga juga bahwa Bellingham selalu tiba lebih awal dari pukul 9.30 pagi tentunya, yaitu di tempat dia berlatih. Dan meskipun begitu, ia juga menghabiskan lebih dari 6 jam untuk program latihan khususnya sendiri. Dan disiplin yaitu hanya soal fisik ya, tapi juga mentalitas seorang pemain yang ingin kembali ke level tertinggi. Namun ya, ia juga tahu betul peran yang sangat vital untuk proyek baru Alonso tersebut. Namun tim medis Madrid tetap mengingatkan agar Bellingham tidak terlalu memaksakan diri. Klub ingin memastikan bahwa proses pemulihan ini benar-benar tuntas tanpa resiko berulang. Dan klub ingin untuk menahan diri juga. Real Madrid memang tidak ingin mengulang kesalahan pada musim lalu yang penuh dengan badai cedera, kehilangan pilar penting untuk waktu yang lebih lama untuk menunggu kestabilan timnya sendiri. Oleh karena itu, meskipun ia senang melihat kerja keras Bellingham sendiri, klub lebih memilih bersikap hati-hati, dan Alonso sendiri sadar terlalu cepat menurunkan sang gelandang bisa membawa konsekuensi besar tersebut atau konsekuensi sangat berat. Bagi Real Madrid lebih baik menunggu, yaitu sebulan ya, tentunya lebih dari lama ketimbang kehilangan pemain muda ini lebih lama lagi. Dan kesabaran ini jadi kunci agar Bellingham bisa kembali dengan kondisi yang sangat sempurna teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah siapa yang jadi solusi untuk sementara ini, yaitu yang akan kita bahas juga. Dan selama Bellingham absen ya, Alonso harus memutar otak dengan opsi yang ada di lini tengah. Salah satu nama yang bisa jadi jawaban adalah Dani Ceballos ya, yang memang masih bertahan di Bernabeu. Dan absennya Bellingham bisa jadi kesempatan bagi Ceballos untuk unjuk gigi juga. Dan selain itu, Alonso mungkin juga akan memberikan beberapa menit bermain lebih banyak untuk pemain muda ini teman-teman. Ya, namun ya untuk saat ini juga tidak dipungkiri bahwa untuk kehadiran dari Bellingham sendiri tetap sangat dinanti juga, dan publik Madrid ya jelas menunggu apakah kerja keras Valdebebas bakal membuatnya kembali lebih cepat dari prediksi medis itu sendiri teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, untuk pembahasan yang berikutnya ya teman-teman ya, jika pembahasan ini menarik silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini.
Dan untuk yang berikutnya adalah Rodrigo ditaksir hampir ya 2 triliun oleh klub Arab Saudi dan uang atau ambisi Eropa, teman-teman ya. Ini adalah merupakan sebuah rumor ya teman-teman yang akan kita bahas juga untuk hari ini. Dan bursa transfer kembali memanas juga, yaitu kabar dari Arab Saudi ya, yaitu dari Saudi Arabia. Klub kaya raya di Timur Tengah dikabarkan siap menawar Rodrigo dengan angka fantastik, yaitu 110 juta euro atau senilai 1,9 triliun. Yaitu selain itu, selain uang transfer tersebut, mereka juga berani mengandalkan gaji sang pemain dengan tawaran yang semacam ini. Kerap terjadi menjadi senjata utama Arab ya, tentunya Arab Saudi dalam memboyong bintang Eropa tentunya. Namun untuk situasi ini Real Madrid masih terasa tenang, hingga kini belum ada tawaran resmi yang benar-benar masuk ya. Dan Arab Saudi buka dompet sangat lebar dan Arab Saudi tentunya buka dompet lebar ya teman-teman, dalam arti kata ya mungkin uangnya banyak. Dan menurut laporan juga, dan menjadi salah satu klub Arab Saudi yang siap melakukan langkah besar demi mendatangkan Rodrigo. Mereka bersiap dan mereka percaya nominal 110 juta euro tersebut yaitu sudah cukup membuat Real Madrid tergoda ya tentunya. Dan meskipun begitu, sebuah keputusan ya tetap berada di tangan sang pemain. Jika Rodrigo memang ingin pindah, Madrid diyakini tak akan menolak tawaran di angka 100 juta euro ke atas tersebut. Dan untuk Liga Arab Saudi memang dikenal sebagai tujuan populer karena kontraknya selangit ya. Namun kualitas untuk kompetensi yang sejauh ini di bawah Eropa menjadi pertimbangan besar bagi bintang muda Brazil tersebut tentunya. Dan untuk komitmen Rodrigo di Bernabeu ya, tentunya di sisi lain Rodrigo tampak ya tidak terpengaruh gosip transfer tersebut atau rumor tersebut melalui media sosial, dan ia juga menunjukkan semangat latihan dan kebahagiaan bersama Real Madrid. Dan untuk lingkaran terdekatnya juga menegaskan bahwa kalau tujuan utama sang pemain adalah bertahan dan ia ingin membuktikan dirinya untuk mengukuhkan tempat di skuad utama Los Blancos tersebut. Yaitu untuk komitmen ini membuat para pendukung Madrid bisa sedikit tenang meskipun kemungkinan rumor kepergiannya hanya berakhir sebagai isu musiman teman-teman, dan itu hanyalah sebatas rumor. Dan untuk musim panjang dan peran semakin penting juga jika pertahanan ya, jika benar bertahan ya, pulang Rodrigo mendapat menit bermain lebih besar di bawah Xabi Alonso terbuka lebar. Sang pelatih juga tahu kualitasnya bisa jadi senjata tambahan di lini depan Real Madrid. Dalam musim panjang penuh persaingan ke dalam skuad ya, tentunya ke dalam skuad yang sangat dibutuhkan, Rodrigo bisa jadi penentu sebuah kemenangan di momen-momen krusial nantinya. Dan untuk Madrista sendiri ya, tentunya sebagai Madrista ya teman-teman ya, tentu berharap ya sang penyerang muda tersebut lebih memilih untuk ambisi Eropa dibanding uang besar, sebab di Bernabeu sebuah kesempatan mencetak sejarah masih menanti tentunya. Dan untuk top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu Barcelona berada pada peringkat pertama dengan rating poin 6. Peringkat kedua adalah Real Betis dengan rating poin 4, sedangkan Rayo Vallecano dengan rating poin 3. Yang untuk Real Madrid masih berada pada peringkat ke-8 dengan rating poin 3 dan 1 pertandingan, sedangkan Barcelona sudah 2 bertanding dan Real Betis juga 2 bertanding. Selebihnya hanya 1 kali bertanding ya teman-teman, dan Alaves 2 kali bertanding. Dan untuk peringkat ke-10 adalah peringkat ke-10 yaitu adalah LH tentunya, yang sudah bertanding sebanyak 2 juga dan poinnya cuma 2, dan itu adalah peringkat yang ke-10. Ya, mudah-mudahan Real Madrid berada pada puncak klasemen tentunya ya, dengan beberapa pertandingan yang akan ditempuh pada pekan ke depannya.
Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan, kita masuk ke dalam pembahasan segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah rapor pemain Real Madrid usai hajar Oviedo. Kylian Mbappe tak terhentikan ya. Arda Güler kelas ya, tentunya Vini JR menghentak dari bangku cadangan. Baik, kita masuk ke dalam informasi berita kita untuk hari ini dalam segmen hiburan, yaitu menurut laporan pemain Real Madrid usai bertanding melawan Oviedo di match kedua La Liga 2025-2026 di Estadio Carlos tentunya, yaitu Madrid mendominasi penguasaan bola di pertandingan tersebut dengan pertandingan yang sangat mencolok 65% berbanding 35%. Dan Madrid juga mengempurkan tuan rumah habis-habisan, pada akhirnya Oviedo dihajar skor telak 3-0 oleh pasukan Xabi Alonso. Gol-gol Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe, Vini JR. Berikut laporan pemain El Real usai meraih kemenangan lawan Oviedo kemarin. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Xabi Alonso membuat keputusan yang sangat mengejutkan bahwa menurunkan sang kapten menggantikan Trent Alexander-Arnold. Carvajal tampak solid dalam bertahan termasuk dengan tackle-tackle-nya tersebut, dan Antonio Rudiger yaitu yang menggantikan Eder Militao yang juga sebelumnya melawan Osasuna menjadi starter. Dan Alvaro Carreras juga ya sangat lebih agresif dan dalam membantu serangan dibanding ketika menghadapi Osasuna, dan menjalin kombinasi yang baik dengan Rodrigo di sisi kiri serangan Madrid. Ya, namun sedikit kesulitan menghadapi Rahim Al-Hassani khususnya di babak kedua, teman-teman. Jangan lupa teman-temanku semuanya untuk saksikan Real Madrid akan bertemu Mallorca tanggal 31 Agustus 2025 ini. Sedangkan Oviedo akan bertemu Real Sociedad pada tanggal 31 Agustus 2025 ya teman-teman, jam 12 malam juga. Sedangkan Real Madrid akan bertemu Mallorca pada tanggal 31 Agustus 2025 pukul 2:30 WIB ya, waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman semuanya. Dan untuk yang berikutnya adalah akhirnya ya mendapatkan kas permain sebagai starter di skuad Real Madrid, sebuah kepercayaan besar dari Xabi Alonso untuk pemain 18 tahun tersebut. Dan ini adalah merupakan ya energi baik dari sisi sayap maupun di tengah lapangan, meskipun tak banyak kontribusi dalam penyerangan, dan ia rajin dalam bertahan tentunya teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman. Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.